Selamat sore teman-teman. Hari ini kita akan mengedukasi tentang penanganan pohon alpukat supaya di musim penghujan ini tidak terinfeksi oleh jamur-jamur patogen, jamur busuk akar. Itu harus kita tanganin supaya tidak terinfeksi dan yang menyebabkan kematian pada pertanaman alpukat. Karena di musim penghujan ini salah satu peluang terjadinya penyerangan busuk akar itu sangatlah tinggi. Cuman biasanya kematian itu tidak di musim penghujannya, malah justru di pergantian musim, yaitu di awal musim kemarau ataupun di awal musim penghujan. Jadi memang harus kita tanganin, harus kita cegah sebelum penyakit itu menyerang. Karena kalau sudah menyerang, nanti taman itu susah untuk kita lakukan pengobatan. Oke, saksikan terus video ini, jangan lupa di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya saya memohon maaf terlebih dahulu buat teman-teman kalau akhir-akhir ini saya jarang upload ya. Mungkin sudah hampir 1 bulan ya saya tidak upload video, dikarenakan selama 1 bulan ini saya padat sekali teman-temannya agendanya ya. Jadi kita sering keluar, jadinya tidak sempat untuk membuat video ya teman-teman ya. Jadi di sore ini kita akan sedikit mereview untuk tanaman-tanaman alpukat kita. Buat teman-teman yang kemarin menanyakan terus stok-stok bibitnya ya. Nah sekarang kita akan review satu persatu jenis-jenisnya ya. Mulai dari yang besar-besar seperti ini hingga yang ukuran kecil-kecil atau yang ukuran sedang teman-teman ya. Oke, saksikan terus video kali ini. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Oke, baik. Jadi sekarang saya ini berada di lokasi pembesaran bibit alpukat kita yang ada di planter bag teman-teman ya. Ini kurang lebihnya kan, kalau nggak salah ini kita planter bag ini di 2 bulan yang lalu ya. Sekarang alhamdulillah ya pertumbuhannya bisa kita lihat ya. Nih, paling yang sering melihat video kita sudah tahu ya, di 2 bulan yang lalu itu seperti apa pertumbuhannya ya, seperti apa kondisinya. Dan alhamdulillah sekarang sudah subur-subur semuanya, sudah sehat-sehat semuanya. Tinggal proses kita pembesaran batang, pelebaran tajuk, perbanyakan cabang ya, supaya performa tanamannya cukup baik ya. Mudah-mudahan nanti di bulan-bulan 3, bulan 2 sudah ada yang siap jual teman-teman ya. Mungkin ketinggiannya di kurang lebihnya 1 meter up, ataupun ada yang 1 meter kurang ya. Cuma nanti kita buat performanya batangnya yang besar. Oke. Nah jadi teman-teman ya, jadi sekarang kita akan review satu persatu stok bibit alpukat yang ada di lokasi kita. Oke ya. Nah yang pertama kita akan review di planter bag-an. Jadi di planter bag-an ini memang belum siap untuk dijual ya. Ini kondisi ketinggian sekarang di kurang lebihnya sekitar 1 meter. Cuman kenapa belum kita siap jual? Karena kondisi perakarannya memang sejatinya ini belum sempurna memenuhi isi dari planter bag ya. Jadi kita maksimalkan dulu pertumbuhannya di planter bag ini. Supaya apa? Supaya nanti ketika bulan 2 itu atau bulan 3 performa tanamannya sudah maksimal dan sudah siap untuk ditanam ya. Nah ini di sini kita ada ready stoknya yang nanti kita siap jual itu. Ada red Vietnam, ada Mickey, ada Seeger, ada alligator, kemudian ada beberapa jenis lainnya ya seperti Rifai, ini ada TA21 dan jenis-jenis lainnya, tenon biji juga mudah-mudahan ada ya. Nah ini untuk stok planter bag-nya. Kemudian untuk stok-stok yang ukuran sedang itu kita ready beberapa jenis teman-teman, mulai dari Mickey, ada seperti Seeger, ini kemudian ini ada alligator nih, ini ada alligator, kemudian nanti ada juga seperti SW02, ada Nicole, ada Rifai, kemudian juga ada Sub 34, ada red Vietnam, Cuba, dan banyak lagi ya. Sekarang kita alhamdulillah ready stock untuk ukuran yang kecil itu cukup lumayan banyak varian jenisnya ya. Nah nanti buat teman-teman yang mau order bibitnya bisa langsung ya, bisa langsung ke lokasi kita yang alamat kita ini ada di Pekalongan, Desa Pekalongan, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Oh ya teman-teman, ini
di musim awal penghujan ya. Jadi saya sedikit memberikan saran ketika musim hujan itu kondisikan tanaman kita itu kalau bisa itu kita bersihkan areal pertanamannya ya, seperti ini ya. Kita bersihkan arealnya, jangan sampai bongkor. Yang pertama jangan sampai bongkor, jangan sampai tertutup oleh rumput yang tinggi. Kemudian drainase itu sangat penting sekali ya. Musim hujan ini rawan sekali busuk akar. Cuman busuk akarnya itu nggak pas musim hujan, nanti biasanya pas pergantian musim, ketika di akhir musim hujan atau di awal musim kemarau. Namun infeksinya ini dari musim hujan. Nah, jadi saran saya mohon drainasenya untuk diperbaiki sebelum musim hujannya nanti turunnya semakin lebat ya. Karena kalau drainase nggak baik, nanti dia akan meningkatkan kelembapan pada tanah, pada media tanam kita, pada tanah kita tuh makin lembab, makin basah, sehingga nanti pertumbuhan patogen jamur akar itu akan lebih cepat ya. Nah, kemudian juga usahakan ya penggunaan pupuk kandang ketika musim hujan itu, usahakan jangan terlalu dekat dengan batang, minimal paling enggak setengah meter ya. Kenapa? Karena kalau terlalu dekat, nanti pupuk kandang itu kan sifatnya kan dia menyimpan air yang banyak ya. Nah, selain itu juga pupuk kandang merupakan salah satu tempat tumbuh dan berkembangnya patogen-patogen maupun mikroorganisme yang menguntungkan juga. Jadi di pupuk kandang itu tidak hanya mikroorganisme yang menguntungkan ya, namun ada juga mikroorganisme yang jahat atau yang bersifat toksik atau menyerang tanaman juga ya. Nah, itu makanya dari itu ketika musim hujan jangan terlalu dekat teman-teman, paling enggak setengah meter ya, setengah meter. Kemudian kalau yang sistem penanamannya itu dibuat seperti gundukan, itu mohon digunduk lagi teman-teman. Jadi kalau bisa kita tinggikan lagi ya, nanti ketika musim hujan deras atau intensitas hujan yang tinggi, dia nggak ada genangan di sekitar tanaman pokok alpukat kita ya. Nah, jadi itu, jadi ketika musim hujan itu memang yang menjadi penyebab matinya tanaman-tanaman alpukat itu terlalu yang tinggi ya. Cuman matinya, ingat, matinya itu tidak di musim hujannya, cuman di pergantian musim. Namun infeksinya di musim hujan. Kenapa di musim hujan nggak mati? Karena pertumbuhannya sangat kuat teman-teman. Tanaman itu ketika musim hujan, stok air cukup, unsur hara cukup, dia pertumbuhannya kuat. Walaupun dia sudah terinfeksi penyakit, cuman tanaman ini masih kuat untuk menahan atau masih kuat untuk menopang tanaman supaya tidak mati. Cuman ketika musim kemarau, tanaman itu stres. Tanaman stres sehingga jamur itu yang menginfeksi tanaman di musim hujan, dia langsung merusak bagian-bagian pertanaman karena imunnya tanaman sudah berkurang ketika kondisi tanaman stres ya teman-teman ya. Oke ya, mungkin sampai di sini ya penjelasan kita tentang penanganan awal untuk musim penghujan supaya tanaman-tanaman kita tidak mati dan tidak terkena busuk akar. Jadi yang pertama, usahakan areal tanaman tidak bongkor atau tidak ada gulma yang tinggi-tinggi. Kedua, drainase air harus baik. Yang tiga, penggunaan pupuk kandang itu harus jauh dari batang supaya tidak terjadinya penyerangan jamur-jamur yang disebabkan oleh pupuk kandang. Oke, saya akhiri sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.